Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau ngebahas soal-soal SPMB Mandiri UIN Jakarta. Jadi aku menggunakan buku SPMB Mandiri tahun 2022, ini yang terbarunya. Kalau kalian mau beli, kalian bisa cek link di description box video ini. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk dukung channel YouTube aku supaya makin berkembang dan juga aku makin semangat buat bikin video-video lainnya dengan cara like dan juga subscribe channel YouTube aku. So, langsung aja kita mulai ke videonya. Tipe soal cerita nomor 14. Fahmi merupakan salah satu siswa di SMK 3 Surabaya. Setiap ujian berlangsung, ia menjawab soal-soal ujian secara baik. Fahmi lebih mengandalkan kemampuan dirinya daripada harus mencontek catatan, apalagi mencontek kepada temannya. Sikap tersebut dilakukan oleh Fahmi karena ia yakin bahwa setiap perilaku manusia akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meskipun manusia tidak mampu untuk melihatnya, sikap seseorang yang selalu berusaha menghadirkan pengawasan Tuhan pada setiap perilakunya, seperti contoh di atas, merupakan cerminan sifat. Nah, jadi sifat apa? Nah, jadi sifat di mana seseorang itu selalu berusaha menghadirkan pengawasan Tuhan pada setiap perilakunya. Jadi takut kepada Allah gitu ya. Jadi takut kepada Tuhan itu termasuk itu termasuk cerminan sifat apa? Di sini pilihannya ada qanaah, amanah, syidik, dan juga ada ihsan. Kita cari tahu satu persatu dari qanaah dulu ya. Jadi qanaah itu adalah sikap di mana seseorang itu rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang telah diusahakan, serta menjauhkan diri dari rasa ketidakpuasan dan perasaan kurang. Nah, berarti jawabannya bukan yang qanaah. Selanjutnya ada amanah. Apa itu amanah? Amanah adalah sifat seseorang yang mampu menjaga dengan sebaik mungkin kepercayaan yang diberikan kepada orang tersebut. Ya. Lalu selanjutnya yang amanah berarti bukan ya. Lalu selanjutnya yang sidik. Apa itu sidik? Sidik artinya benar atau jujur. Nah, berarti jawabannya juga bukan syidik. Berarti kalau ketiganya bukan, otomatis jawabannya itu D, yaitu ihsan. Ihsan berarti berbuat baik. Ihsan juga bisa diartikan semua perbuatan yang dilakukan semata-mata karena Allah. Nah, seolah-olah melakukan perbuatan itu sedang berhadapan dengan Allah. Nah, berarti jawaban yang betul yaitu ihsan. Ihsan ini sifat di mana seseorang selalu merasa bahwa Allah itu melihat dia, sehingga dia berperilaku yang baik. Selanjutnya ini Al-Quran, tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Nah, secara etimologi atau bahasa, Al-Quran berarti apa? Jadi di sini ditanyakan pengertian Al-Quran secara etimologi atau bahasa. Jadi menurut bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u, yang artinya itu membaca, dan Qur'anan yang berarti bacaan. Ya, berarti di sini ada jawabannya yaitu yang A, yaitu bacaan. Jadi Al-Qur'an menurut bahasa itu bacaan. Nah, selanjutnya, nah ini tentang hadis matan yang tadi. Nah, tadi udah aku sempat singgung ya di pertanyaan sebelumnya, apa itu sanad, apa itu matan, dan apa itu rawi. Ini kalian bisa coba jawab sendiri. Yang nomor 16 ini kira-kira jawabannya apa. Nanti kalian bisa lihat kunci jawabannya di akhir video ini. Next, di sini nomor 17 tentang ahli sunnah wal jamaah atau aswaja atau sunni adalah fikrah muslim terbesar yang menjalankan sunnah Rasulullah dengan penekanan pada peneladanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, aswaja dalam ilmu kalam adalah gabungan dari dua aliran, yaitu tadi aku udah sempat singgung beberapa aliran. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu aswaja. Kalau aswaja itu gabungan dari dua aliran, yaitu dari ajaran yang dicetuskan oleh Abu Hasan al-Asy'ari yang membawa paham Asy'ariyah, dan Abu Mansur al-Maturidi yang membawa paham Maturidiyah. Nah, berarti di sini jawabannya itu aswaja ini gabungan dari ajaran Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Di sini kita cari Asy'ariyah dan Maturidiyah, itu ada di jawabannya yang C. Selanjutnya ini kalian bisa coba jawab dulu pertanyaan cerita ya.
Terus nomor 19 ini tentang praktik suap. Ya, jadi kalau tadi di awal-awal itu ada soal mengenai Al-Quran hadis, ada fikih. Nah, kesini ini pertanyaan mengenai akidah akhlak ya. Terus nanti di akhir juga ada pertanyaan tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, di sini praktik suap terhadap hakim sering menyebabkan putusan hakim bersifat zalim. Akibat putusan hakim yang menyimpang tersebut, terdakwa harus mendekam di penjara beberapa tahun ke depan, padahal bukti-bukti kriminalnya tidak terbukti dengan sah, sebab suap si hakim dari alasan dengan menjadikan niat jahat terdakwa sebagai dalih yang sulit dibuktikan. Nah, selama ia di penjara, ia berharap suatu saat akan mendapatkan putusan pengadilan yang paling adil kelak di akhirat. Harapan si terdakwa tersebut didasari oleh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna memiliki sifat ya. Jadi di sini harapan terdakwa itu berpengadilan atau dia tidak mendapatkan keadilan di dunia karena sebab si hakim ini, tapi dia berharap bahwa dia akan mendapatkan keadilan di akhirat nanti. Nah, itu termasuk keyakinan yang didasari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat apa. Di sini ada Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Malik, dan juga Al-Hakim. Kita cari tahu satu persatu makna dari keempat Asmaul Husna ini. Nah, berarti jawabannya yang D, yaitu yang maha bijaksana. Walaupun terdakwa ini tidak mendapat keadilannya di dunia, dia akan mendapat, insya Allah akan mendapat keadilannya di akhirat nanti, karena sifat Allah itu Al-Hakim, yang maha bijaksana. Selanjutnya ini juga tentang fikih ya, domba, ghibah, fitnah, mencuri, merampok, penyiksaan, dan pembunuhan termasuk ke dalam perbuatan apa nih? Zolim, kufur, riya, atau syirik. Ya, tadi apa? Domba, ghibah, fitnah, mencuri, merampok. Nah, menurut kalian ini termasuk ke dalam perbuatan apa? Zolim, kufur, riya, atau syirik. Nanti akan aku taruh jawabannya di akhir video ini. Selanjutnya ini pertanyaan mengenai sejarah kebudayaan Islam, yaitu di sini ada tentang sejarah peradaban Islam di Nusantara. Kita baca dulu ini soal nomor 21. Sebelum Islam masuk ke Nusantara, agama Hindu Buddha telah berkembang dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia selama 600 sampai 700 tahun. Akan tetapi, penyebaran agama Islam di Nusantara berlangsung dengan lancar, damai, dan mudah diterima oleh masyarakat karena strategi dakwah para pembawa Islam yang tepat. Nah, para pembawa Islam yang pertama ke Jawa adalah para wali sembilan atau yang biasa kita sebut wali songo. Nah, ada 3 strategi dakwah yang dipakai oleh wali songo, yaitu bil hikmah, bijaksana, mau'izah hasanah, nasihat yang baik, dan mujadalah atau berdebat. Nah, deskripsi dari salah satu dari 3 strategi dakwah tersebut yang tepat diterapkan pada masyarakat Indonesia adalah, jadi mana di bawah ini yang merupakan strategi dakwah yang tepat yang bisa diterapkan, yang dapat diterapkan pada masyarakat Indonesia. Yang A, wali songo membawa Islam ke Indonesia bersikap keras dalam menghadapi lawan-lawannya. Oh, tentu tidak ya, ini bukan jawabannya. Bukan dengan kekerasan. Yang B, wali songo adalah pembawa Islam yang mempunyai fisik yang kuat, kebal, dan memiliki senjata yang kuat. Juga bukan, ya, tidak ada senjata. Lalu yang C, Islam yang dibawa wali songo melenyapkan segala tradisi dan budaya Hindu Buddha yang mengandung bid'ah, kufarat, kekufuran, dan musyrik. Tentu tidak. Jadi walaupun Islam masuk ke Indonesia, tidak melenyapkan tradisi budaya yang dibawa oleh ajaran yang sebelumnya. Lalu yang D, Islam yang dibawa wali songo memberi perasaan damai, aman, rahmat terhadap alam. Nah, jawabannya itu yang D, karena pada dasarnya Islam masuk ke Indonesia itu dibawa dengan rahmatan lil alamin. Itu yang membawa rahmat terhadap alam. Tentang fikih juga nomor 22 kalian bisa coba jawab. Masih tentang sejarah kebudayaan Islam. Jadi yang ditanyakan di sini,
Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah kerajaan. Di sini ada 4 pilihan. Ada kerajaan Mataram, Banten, Cirebon, dan juga Demak. Nah, kita cari satu persatu dari Mataram dulu. Nah, jadi untuk kerajaan Mataram ini kerajaan Islam di Jawa yang berdiri pada akhir abad ke-15 sekitar pada tahun 1586 sampai 1755. Nah, berarti Mataram ini kerajaan yang terakhir, berarti jawabannya bukan yang A. Selanjutnya Banten. Ini Kesultanan Banten, kerajaan Islam di Jawa yang ada sejak tahun 1524 sampai 1813 ya. Nah, jadi kerajaan Banten ini, Kesultanan Banten itu merupakan kesultanan kedua di kerajaan Islam, bukan yang pertama. Berarti bukan yang Banten. Lalu selanjutnya Cirebon. Ini pada abad ke-15 dan 16 merupakan kerajaan Islam yang sangat ternama di seluruh Asia, tapi kerajaan Cirebon ini, Kesultanan Cirebon maksudnya, itu bukan yang pertama. Nah, berarti yang terakhir sisa kerajaan Demak. Nah, Kesultanan Demak ini berdiri sejak tahun 1500 sampai 1550. Kalau kita lihat tadi dari yang Mataram, Banten, Cirebon, memang Demak ini yang paling lebih dulu berdirinya, yaitu pada tahun 1500. Nah, Kesultanan Demak ini adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir pantai utara Jawa. Maka jawabannya kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah kerajaan Demak. Di bawah ini yang tidak termasuk sumber hukum Islam adalah yang tidak termasuk ke dalam sumber hukum Islam apa? Ada taklid, Al-Quran, para ulama itu merupakan sumber hukum Islam. Jadi sebenarnya sumber hukum Islam itu ada 4, yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Berarti yang bukan termasuk sumber hukum Islam yaitu taklid. Jawabannya yaitu A. Selanjutnya nomor 25. Kasus korupsi tergolong kriminal berat, namun hukuman bagi pelakunya seperti yang diterapkan di Indonesia masih tergolong ringan, karena pelaku hanya diganjar hukuman penjara. Hal ini berbeda dengan negara Cina. Misalnya yang sudah berani menetapkan hukuman bagi penyamun uang rakyat tersebut dengan hukuman mati. Nah, hukuman berat yang mengakibatkan kehilangan nyawa para koruptor tersebut nampaknya memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan kasus korupsi dan menciptakan pemerintah yang bersih, karena para pejabat dengan sendirinya dituntut untuk bekerja secara jujur dan profesional. Dalam fikih, sebutan hukuman untuk yang ditetapkan oleh pemerintah seperti yang diilustrasikan pada redaksi di atas termasuk istilahnya apa. Jadi istilah sebutan hukuman itu yang ditentukan oleh pemerintah. Ada takzir, hudud, sanksi, dan juga jinayat. Kita cari satu persatu. Jadi takzir ini merupakan sanksi atas kemaksiatan yang dalam tidak ada had dan juga kafarat. Selanjutnya ada hudud. Jadi hudud ini sanksi atas kemaksiatan yang jenis kasusnya dan sanksinya telah ditetapkan oleh syariat. Nah, kalau hudud ini sudah ditetapkan oleh syariat, ya tadi kita mencari yang ditetapkan oleh pemerintah kayak gini. Kalau hudud ini sanksi yang ditetapkan oleh syariat. Terus selanjutnya ada sanksi. Jadi sanksi adalah tanggungan, tindakan, hukuman, dan sebagainya untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati menaati ketentuan undang-undang, anggaran dasar, dan pengumuman dan sebagainya. Ini juga bukan. Lalu jinayat. Jinayat adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas dalam istilah yang populer. Hukum jinayat disebut dengan hukum pidana Islam. Ini juga hukum pidana Islam. No, bukan jawabannya. Berarti jawabannya itu yang A, yaitu yang takzir. Jadi kalau hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah itu disebutnya takzir. Pertanyaan selanjutnya tentang hukum LGBT ini ya, kayaknya udah marak banget ya. Saran aku sih ya, karena banyak yang soalnya itu cerita gitu ya. Better kalian lebih langsung ke apa pertanyaannya, jadi langsung ke inti pertanyaannya, supaya nanti menghemat waktu untuk menjawab juga. Cermati dampak negatif dari penyimpangan seks tersebut dikaitkan dengan hadis di atas, maka pelaku homoseks layak mendapatkan hukuman seperti hukuman zina. Nah, dilihat dari status pelakunya masing-masing sebagai berikut. Nah, jadi intinya tadi ngomong tentang zina, dilihat dari status pelakunya masing-masing sebagai berikut.
A berstatus gair muhson, maka masing-masing dihukum rajam. Nah, jadi kira-kira hukuman yang layak untuk pelaku seks yang homo tadi, bukan homo aja tapi LGBT, berstatus gair muhson, maka masing-masing dihukum rajam. Atau berstatus muhson, maka masing-masing dicambuk 100 kali. Berstatus muhson dihukum cambuk 100 kali, dan yang gair muhson dihukum mati. Atau yang terakhir berstatus muhson dihukum rajam, dan yang gair muhson dicambuk 100 kali. Jadi mana hukuman yang setimpal untuk pelaku LGBT sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Dengan hukuman bagi pelaku yaitu menggunakan kias, mengkiaskan kepada hukum zina, apalagi apabila pelakunya berstatus muhson yang sudah menikah, maka hukumannya dengan rajam. Nah, berarti hukumnya dengan rajam. Namun apabila pelakunya berstatus gair muhson, maka hukumannya dicambuk 100 kali. Nah, berarti di sini pada intinya kalau yang muhson hukumannya rajam. Apabila itu muhson itu maksudnya yang sudah menikah, itu dihukum rajam. Tapi kalau yang belum menikah itu dihukumannya dengan dicambuk 100 kali. Maka di sini yang paling tepat itu yang D. Ya, yang kalau muhson itu dirajam dan gair muhson itu dicambuk 100 kali. Ini adalah hukuman yang tepat bagi pelaku LGBT. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Ini pada dasarnya membaca Al-Quran itu disunahkan. Bahkan kalau Al-Quran akan memberi syafaat pada pembacanya, dan yang mencintai Al-Quran bisa melaknat dan memberi syafaat bagi mereka yang membacanya. Sebaiknya dalam membaca Al-Quran disertai dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihayati dan dijiwai. Nah, makna kandungannya termasuk adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran bagi seseorang yang tidak mempunyai wudhu adalah, jadi kalau nggak punya wudhu, adab untuk membaca Al-Qurannya yang mana? A. Tidak membaca Al-Quran, B. Tidak menghafal Al-Quran, C. Tidak menyentuh dan memegang mushaf Al-Quran, atau D. Tidak menulis Al-Quran. Nah, jadi yang A dan B ini salah. Jadi kalau nggak punya wudhu, kalau kita tidak mempunyai wudhu, bukan berarti kita tidak boleh membaca ataupun menghafal Al-Quran. Boleh, namun kita tidak boleh menyentuh dan juga memegang mushaf Al-Quran. Jadi ini yang benar jawabannya. Yang D, tidak menulis huruf Al-Quran, itu boleh juga bagi seseorang yang tidak mempunyai wudhu. Berarti yang tidak boleh itu dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai wudhu itu adalah tidak boleh menyentuh dan memegang mushaf Al-Quran. Next, ini ada 40 ya untuk di pembahasan soal ini, banyak banget. Makanya ada beberapa yang aku skip. Untuk yang nomor 29 ini bisa kalian isi sendiri. Tentang aliran juga. Nomor 30 ini tokoh gerakan pembaharuan dunia Islam di Mesir pada masa modern adalah siapa? Kalian bisa baca juga ya guys. Kalian bisa coba jawab sendiri juga. Terus nomor 31 dari Al-Quran yang menjelaskan tentang para penerima zakat, mustahik zakat adalah ayat Al-Quran yang menerangkan tentang mustahik zakat. Itu ada di Quran surat Quran surat apa? Di sini ada At-Taubah ayat 11, At-Taubah ayat 60, Al-Baqarah ayat 43, atau Al-Baqarah ayat 277. Jadi dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang para penerima zakat yaitu terdapat pada Quran surat At-Taubah ayat 60, yang artinya itu sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, dan seterusnya. Berarti At-Taubah ayat 60 untuk nomor 31, ayat Al-Quran yang menjelaskan mustahik zakat itu ada di yang B. Nah, selanjutnya nomor 32, ini nafsu yang mendorong seseorang berbuat jahat, melampiaskan syahwat, dan menentang ajaran Islam disebut nafsu. Nafsu apa? Di sini ada pilihannya mutmainnah, lawamah, amarah, atau nafsiyah. Kita cari satu persatu. Apa itu yang A? Mutmainnah. Ini nafsu yang ingin selalu dekat dan tenang dengan Allah sebagai Tuhannya. Berarti kalau ini tuh nafsu yang baik ya, yaitu nafsu yang ingin selalu dekat dan tenang dengan Tuhannya, bukan yang berbuat jahat, melampiaskan syahwat, dan menentang ajaran Islam. Selanjutnya nafsu lawamah. Kalau lawamah ini nafsu yang tidak pernah stabil, ya, berarti bukan yang ini juga. Amarah yang nafsu yang tercela, sebab dia selalu mengajak kepada kezaliman, ya, ini kezaliman, berbuat jahat, melampiaskan syahwat, dan menentang ajaran Islam itu merupakan
termasuk ke dalam nafsu amarah, yaitu yang berbuat pada kezaliman. Nah, kalau nafsu yang ini, nafsu yang disebabkan keinginan sebagai manusia. Ya, berarti yang C jawabannya. Ini tentang zakat, kalian bisa coba jawab sendiri. Untuk soalnya, ini udah aku taruh di link deskripsi di bawah melalui Google Drive. Nanti silakan kalian klik link di deskripsi box. Akan bahas soal 40 yang terakhir yang akan aku bahas. Perhatikan bacaan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 1-3. Ini tipe soal yang kayak tadi, yang Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada kalimat, ada ayat Al-Quran Hamim, Ain, Sin, Qaf. Untuk dua ayat pertama yang digarisbawahi tersebut, terlihat dalam kutipan di atas, bacaan masing-masing yang benar adalah, jadi bacaan mana yang benar untuk dua ayat ini. Yang pertama itu Hamim. Ya, berarti antara B, C, dan D. Terus yang terakhir, terus yang kedua, Ain, Sin, Qaf. Ain, Sin, Qaf itu yang di sini ya, Ain, Sin, Qaf. Yang pertama itu Hamim, berarti untuk yang nomor 40 itu yang C jawabannya. Menurut aku ini lumayan gampang sih, mungkin kalian juga pasti semua sudah bisa. Jadi itu dia pembahasan soal untuk kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Semoga channel ini juga makin bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dukung dengan cara subscribe dan juga like video ini. So, segitu aja video dari aku. Thank you for watching and see you on next my video.